Oke, yang pertama pengertian suara hati. Suara hati adalah kesadaran dalam batin seseorang bahwa dirinya berkewajiban mutlak untuk selalu menghendaki apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya. Etika politik Romo Magnis, guru besar filsafat STF Driyarkara Jakarta, mengatakan bahwa suara hati merupakan salah satu tema pokok dan penting dalam etika. Hal ini dimaksudkan bahwa suara hati sangat menentukan dalam hal pengambilan keputusan individu. Suara hati akan menolak ketika keputusan atau peraturan bersifat paksaan. Yang kedua, kitab-kitab tentang suara hati. Kitab suci Perjanjian Lama menyatakan pentingnya suara hati dengan menyatakan bahwa Allah mencari dan mengutamakan hati manusia. Kisah Para Rasul bab 24 ayat 16, di mana Paulus menyatakan, "Sebab aku senantiasa berusaha hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia-Nya." Yang kelima yaitu mengambil keputusan. Dalam persiapannya, maka dibutuhkan satu sikap terbuka, yaitu bersedia untuk membiarkan pendapat sendiri dipersoalkan. Yang kedua, mencari segala informasi yang relevan, yaitu untuk menentukan keputusan mana yang paling tepat. Yang ketiga, memperhatikan dan menanggapi pendapat dan sangkalan orang lain. Dan yang terakhir, apabila muncul suatu pertanyaan, keputusan mana yang harus diambil kalau kita masih ragu-ragu? Jawabannya adalah bebas. Kalau tidak jelas mana yang merugikan dan mana yang baik, maka kita bebas daripada harus mengelak dari tanggung jawab dan menyembunyikan diri di balik keraguan itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri khas hati nurani. Ciri khas dari suatu hati nurani adalah ia tidak dapat ditawar atau hanya sepintas keluarnya dengan atau tanpa disadari. Itu berlaku mutlak. Mutlak di sini mempunyai arti ia tidak dapat ditawar melalui pertimbangan-pertimbangan dalam bentuk apapun. Hal ini disebabkan karena suara hati nurani merupakan suara dari Maha Mutlak, yaitu Tuhan. Nah, di sini ada dua bentuk hati nurani. Hati nurani retrospektif. Hati nurani menghukum dan menuduh kita. Batin kita merasa gelisah atau kita mempunyai a bad consistent. Sebenarnya, jika telah bertindak laku dengan baik, kita mempunyai a good consistent atau a clear consistent. Hati nurani kita dalam keadaan tenang dan puas, dan kita mengalami kedamaian. Nah, sekarang kita akan membahas hati nurani prospektif. Hati nurani prospektif melihat ke masa depan dan menilai perbuatan-perbuatan kita yang akan datang. Hati nurani dalam arti ini mengajak kita untuk melakukan sesuatu atau mengatakan jangan atau melarang untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini saya akan membahas tentang keadaan hati nurani yang bimbang, yang kacau, dan yang skrupulus. Hati nurani tersebut dibagi menjadi 3, yaitu hati nurani bimbang, hati nurani kacau, dan hati nurani yang skrupulus. Yang pertama, hati nurani bimbang. Hati nurani yang bimbang yaitu dari pengalaman kehidupan sehari-hari bahwa manusia dalam realitas kehidupan yang dialami tidak pernah luput dari kesalahan dalam mengambil suatu keputusan, berada dalam ketidakpastian atau dengan kata lain merasa tidak yakin terhadap apa yang ia putuskan. Contoh dari hati nurani yang bimbang adalah
Andi bimbang dalam mengambil keputusan untuk memilih bekerja atau melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelika Hafi. Saya akan menyampaikan beberapa materi tentang pendidikan agama Katolik yang sudah saya rangkum. Yang pertama, dari hati nurani akan saya bahas adalah tentang kacau. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kacau artinya campur aduk, bacu, kusut, dan tidak tentram. Dengan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa suara hati dapat mengalami kekacauan karena timbulnya perasaan di mana hati tidak tahu harus berbuat apa. Kekacauan juga timbul akibat ketidaktahuan manusia dalam mengambil keputusan sehingga dapat menimbulkan hati yang keliru. Hati yang keliru atau sesat biasanya ditimbulkan karena berhadapan pada dua ketentuan atau peraturan antara takut kalau menjadi dosa atau takut salah memilih di antara kemungkinan yang akan dipilihnya. Keadaan yang terjadi dalam hati ini juga terus mempertimbangkan dengan baik sehingga hati bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Maka seseorang harus yakin dalam mengambil keputusan dan seseorang Kristen harus mampu menentukan apa yang harus dilakukan dalam mengambil suatu tindakan dalam keadaan apapun berguna untuk memberikan tanggapan positif kepada Tuhan yang hadir, mencintai dan memanggil setiap insan. Di sini butuh kejelian seseorang untuk membedakan informasi yang penting dan tidak penting. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hati nurani yang kacau hendaknya dihilangkan dalam diri manusia sehingga dengan jelas dan benar dapat bertindak dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya adalah skrupulus atau kecemasan batin yang tidak beralasan. Skrupulus biasanya dihantui oleh perasaan belaka yang takut berbuat salah meskipun belum pernah melakukannya, dan ini juga dapat disebabkan karena pengalaman masa lampau yang pernah dialami. Oleh karena itu, selalu dijiwai rasa takut, maka seseorang skrupulus takut bertindak dalam segala hal dan anggapannya semua berkaitan dengan dosa, meski sebenarnya tidak. Keadaan yang berakal dalam diri dan mengalami gangguan emosional. Orang skrupulus ini selalu beranggapan bahwa tindakannya menjengkelkan Tuhan. Skrupulozitas adalah ketakutan yang menetap mengganggu dan tak beralasan yang dialami seseorang. Seseorang skrupulus membutuhkan arahan yang jelas, teguh, dan sekaligus baik. Hampir bisa dipastikan bahwa biasanya orang skrupulus ini tidak dapat mengambil keputusan sendiri, sehingga memberikannya kepada orang lain karena disebabkan karena keputusan berdasar hati nurani yang tidak jelas. Dari sudut pandang psikologis, skrupulositas muncul dari rasa takut tersembunyi karena adanya tekanan dalam diri orang itu. Untuk penyembuhan ini tidak hanya semacam diadakan terapi shock, tapi membutuhkan bantuan orang untuk menghadapi masa lampau dengan penuh kesadaran, tapi juga pertobatan sejati yang mendalam. Maka untuk orang yang telah mengalami penyakit skrupulus ini tidak terlepas dari tanggung jawab bersama untuk menuntun dan meyakinkannya. Di video ini saya akan membahas materi tentang pembinaan suara hati. Suara hati, suara Tuhan. Suara hati tidak selalu sama dengan suara Tuhan, sekalipun suara hati berhubungan dengan Tuhan. Selain itu, suara hati juga bisa sesat, sedangkan suara Tuhan tidak mungkin sesat. Agar suara hati berfungsi dengan baik, diperlukan pembentukan dan pembinaan. Katekismus Gereja Katolik menegaskannya dalam ungkapan berikut. Pembinaan hati nurani merupakan tugas manusia seumur hidup. Pendidikan yang bijaksana mengajarkan keutamaan, terhindar dari ketakutan, akuisme, kesombongan, dan banyak kenikmatan tersembunyi dalam kelemahan dan kesalahan manusiawi. Pembinaan hati nurani membawa manusia pada mendalami makna hidup. Namun, manusia dewasa ini terkadang berpandangan terlalu dangkal. Manusia cenderung menenangkan diri dengan hal-hal lahiriah dan melekatkan diri pada mode-mode modern. Bagi orang beriman, mendalami makna hidup diwujudkan lewat hidup rohani dan doa. Dalam hal ini, keterbukaan manusia terhadap kehadiran dan peran Roh Tuhan sama sekali tidak bisa disingkirkan. Suara hati dapat melemah bila tidak dibina, dan dapat menguat bila dibina dengan baik. Pembinaan suara hati mencakup aspek eksternal dan internal. Aspek eksternal dari pembinaan suara hati adalah kitab suci dan gereja. Sedangkan aspek internal dari suara hati adalah doa dan latihan pribadi. Jadi, mengapa suara hati ini perlu dibina? Supaya manusia bisa terhindar dari kesesatan dalam pengambilan keputusan dan tindakan manusiawi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembinaan suara hati. Sebelumnya, apa sih pembinaan suara hati? Nah, pembinaan suara hati merupakan suatu proses belajar dan refleksi terus-menerus.
Katekismus Gereja Katolik menegaskan bahwa hati nurani harus dibentuk dan keputusan moral harus diterangi. Hati nurani yang dibentuk baik dapat memutuskan secara tepat dan benar. Pembinaan suara hati merupakan suatu tugas seumur hidup dan merupakan kewajiban setiap orang. Pembinaan suara hati dapat menjamin kebebasan dan mengatur menuju kedamaian sejati. Pembinaan suara hati juga dapat dipercaya menjamin untuk senantiasa bertindak baik dan benar. Hal ini sejalan loh dengan martabat luhur manusia sebagai makhluk yang berakal budi, yang merupakan anugerah khas dari Sang Pencipta. Lalu bagaimana ya cara pembinaan suara hati? Yang pertama adalah mengikuti suara hati dalam segala hal. Seseorang yang selalu berbuat sesuai dengan suara hatinya, maka suara hatinya akan semakin terang dan berwibawa. Seseorang yang selalu mengikuti dorongan suara hatinya, keyakinannya akan menjadi sehat dan kuat. Dipercaya orang lain karena memiliki hati yang murni dan mesra dengan Allah. Seperti dalam kutipan Matius bab 5 ayat 8, yaitu, "Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan memandang Allah." Yang kedua adalah mencari keterangan pada sumber yang baik. Contohnya seperti membaca kitab suci, dokumen-dokumen gereja, dan buku-buku lain yang bermanfaat. Karena membaca adalah jembatan ilmu. Semakin banyak kamu membaca, maka semakin banyak pengetahuan yang kamu dapatkan. Contoh lainnya adalah seperti bertanya pada orang yang berpengalaman atau berpengetahuan lebih dan dapat dipercaya, serta ikut dalam kegiatan rohani seperti rekoleksi dan retret. Dan yang ketiga adalah koreksi diri atau introspeksi diri. Mengoreksi diri sangat penting dan sangat berguna untuk dapat selalu mengarahkan hidup kita, karena jika kita tidak mengoreksi diri kita tidak tahu apa yang selama ini kita lakukan, apakah itu salah atau itu benar. Ini saya akan menjelaskan fungsi dari suara hati. Apa fungsi suara hati? Suara hati berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pegangan, pedoman atau norma untuk menilai suatu tindakan, apakah tindakan itu baik atau buruk. Yang kedua, pegangan atau peraturan-peraturan konkret di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyadarkan manusia akan nilai dan harga diri. Yang keempat, sebagai indeks atau petunjuk, eudex atau hakim, dan vindex atau penghukum. Apa saja pedoman yang dipegang? Perbuatan baik yang dapat dan harus dilakukan, atau perbuatan buruk yang harus dihindari apa dilakukan. Contohnya, menghargai pendapat orang lain, saling tolong-menolong, gotong royong. Itu adalah contoh sikap yang baik dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mengapa kita harus mengelak atau menghindari perbuatan yang buruk? Karena untuk apa kita menerapkan atau melakukan perbuatan yang buruk yang akan merugikan kita dan orang lain yang ada di sekitar kita. Cara kerja suara hati. Yang pertama, pada saat suatu tindakan dijalankan, hati nurani masih tetap bekerja, yakni menyeru atau melarang. Yang kedua, sesudah suatu tindakan atau perbuatan, maka hati nurani muncul sebagai hakim yang memberikan vonis. Yang ketiga, akan mencela atau menyalahkan, sehingga seseorang dapat merasa gelisah, menyesal, putus asa, dan lain sebagainya.